Perkenalkan, nama saya Oktaran Prasetyo Murdianto, NIM 19051204020 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Pertama kita cari tahu dulu apa sih routing statik. Ini saya dari blognya dosen saya Pak Agus Priharto. Itu pertama, pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi pengguna routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forward tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forward tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan besar. Yaitu tujuan dari routing statik itu, tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mengetahui cara kerja dari routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Lalu, cara kerja dari routing statik yaitu pertama, untuk mengkonfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada dalam jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu destination adalah alat tujuan dan network mesh, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Lalu pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router, yaitu keuntungan menggunakan routing statik. Meringankan kinerja proses router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Routing statik juga memiliki kelemahan, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Selanjutnya, hanya admin yang dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Lalu, administrator cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Ya, ini kita akan mensimulasikan percobaan skenario ini akan dicoba di Cisco Packet Tracer seperti ini. Contohnya saya sudah ada nanti. Ini langkah percobaan. 1. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Setting IP gateway router, IP address, netmask PC dan gateway PC. Isikan tabel routing seperti statik setiap router berikut. Ini nanti ditentukan. Nah, coba kita simulasikan ya. Ini yang udah jadi saya.
Jadi ini pakai PC-nya ada 3, PC 1 2 3. Itu ini pakai PC ini. Ini PC-nya. Lalu router, pakai router 1 2 3. Router 1 ini saya ganti lab 1 dan lab 2 supaya mempermudah nanti untuk menjelaskannya. Setelah itu ini routernya saya pakai PT router ini. Kenapa pakai PT router ini? Soalnya kita nanti memerlukan port serial untuk pengkabelan ini. Ini menggunakan ini pengkabelan ini serial DTE. Bukan yang DCE, ini yang DTE ya. Ini pakai serial ini. Untuk ini menggunakan crossover. Enggak ya pakai strike, ini pakai crossover ya. Untuk pengabelan ke router ke PC maupun router ke server pakai yang crossover. Untuk servernya saya pakai ini server. Lah ini saya kenapa kok pakai PT router PT ini ya? Coba saya misalkan yang ini. Nah, ini kalau dicek di konfigurasi, oh ya nggak lengkap. Ini tidak lengkap. Cuma ada interface-nya tuh giga internet juga. Cuma 2. Tapi kalau ini kan yang PT router ini lengkap. Ada fast internet 0/0, 1/0, serial, fast internet ada semua. Jadi ini nanti membutuhkan fast internet. Kalau ini serial, menggunakan port serial. Lalu untuk IP-nya, saya PC 1 menggunakan IP address 192 pakai 192.168. Coba dicek di config. Ini yang menyambung ke sini. IP addressnya ini 1. Ini IP addressnya 65. Tadi kan 165. Di video saya yang kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok awalnya 1, kenapa kok 65. Lalu ini kan pakai DNS server ya. Kalau ini enggak pakai DNS server. Nanti kita lihat perbedaannya Pak yang pakai DNS server sama tidak pakai DNS server. Kalau kemarin kan membahas tentang ada gateway dan tidak ada gateway, tidak akan lewat di router. Sekarang coba pakai DNS dan tidak pakai DNS server. Ini pakai DNS 13331 ini. Kali ini sama DNS server. Gateway-nya ini, gateway-nya juga beda. Soalnya dia beda router. Jadi di ini ya. Supaya jelas. Bentar. PC 1, 2 dan 3. Nah, ini kan pakai DNS. Ini enggak, DNS server ini enggak. Untuk ininya sama fast internet. Ini IP-nya mulai dari 165, ini 256. 253, maaf. Subnet masknya ini sama karena dia di satu router di lab 1, kalau ini kan di lab 2. Berarti subnet masknya beda. IP addressnya itu, subnet masknya itu ya. Nah, untuk routernya, router lab 1
ini menyambung ke sini 62 sama 168. Pasang ini sama ini. Dari router ini menyambung ke PC 1 dan PC 2, lalu menyambung ke serial. Serial ini menyambung ke lab 1 dan router 1. Ini maksudnya di port serial untuk menyambungannya. Ini kosong nggak kepake. Nah, di router ini harus port statusnya di on kan. Kalau nggak on dia nggak jalan, dia merah gini. Port statusnya di on kan semua ya. Di fase internet 2 juga, fase internet 1 juga di on kan, ini juga di on kan. Kalau nggak dia nggak mau, dia merah. Coba kita lihat yang part 2. Ya, ini juga di on kan. Ini menyambung ke PC 3, yang ini kosong. Ini serial. Kira ke 12 ke 2.3. Ini IP address untuk router ini 23. Kalau yang ini tadi 12. Ini juga di on kan semua. Kalau nggak di on kan dia langsung merah. Ini langsung merah. Terus kita lanjut ke router yang utama. Nah, ini dia menyambung ke server sama server 1 sama server 2. Server satunya IP-nya 3333, server 2-nya 4343 dengan subnet masnya sama. Serialnya dia ini 13, ini 23. Udah untuk routernya udah. Berarti server. Sekarang server. Gateway-nya ini 333. Udah. Dia menyambung ke sini. Ke router. Ini IP-nya 4343. Server 1, server 2 ini. Ini di on kan semua ya. Ini di on kan. Jadi gitu kita udah settingan. Setelah di setting, kita coba ke simulasikan di simbol PDU. Ini tadi. Nanti router 1 destination-nya port 1-nya apa, port 2, port 3, terus router 2 ini router 3, terus network-nya berapa, gateway-nya berapa. Tadi yang tadinya ini, terus saya sudah setting ke IP, saya konfigurasi ke masing-masing router, server sama PC, sudah saya konfigurasi semua. Lalu kita simulasikan dari PC 1 ke PC 2. Amatilah jalannya. Ini hanya PDU GMP ya. Nah, kita coba ke simulasi, lalu edit filter di IP versi 4. Ini kalau sebelumnya masih centang semua, ini di unchecklist saja. Cuma yang ICMP ini aja yang di checklist. Udah. Kita awalnya ke simple PDU, ini simple PDU. Kita klik PC 1 ke PC 2. Kita amati jalannya. Dia akan mengirim ke lab. Setelah lab dia ke PC 2. Setelah PC 2 kembali lagi, lalu ke PC 1. Tidak masalah dia. Saya tadi udah tujuan IP destination-nya udah masuk. Nah, ini gateway-nya udah. Gateway-nya kalau di sini nggak perlu gateway sih, yang penting IP-nya. IP untuk destinasinya itu udah. Nanti kalau gateway itu diperlukan kalau udah keluar dari router.
tidak satu router lagi, udah keluar beda router. Nanti kalau DNS dia akan melewati router-router ke server itu menggunakan DNS. Ya, kita delete. Setelah itu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Ini. Udah ICMP. Next. Ya, dia akan cepat dia kalau pengirimannya di serial ini. Nah, ini kenapa? Bentar. Coba reset. Nah, cuma perlu di reset ya. Dia akan lab 2 ke PC3, PC2 ke PC3 kembali ke lab 1 lagi, lalu ke PC1. Nah, akan komplit, dia akan selesai. Jadi nggak ada kendala untuk PC1 ke PC3. Coba kita ke sini. Bentar. Jadi kita coba lagi ke PC1 ke PC3. Ini simbol PDU. PC1 ke PC3. Kita coba lihat perjalanannya. Langsung play aja. Dia akan ke lab ke PC3. PC3 akan kembali lagi ke lab 2. Nanti lab 2 ke lab 1. Lab 1 ke PC1. Dia komplit. Nah, selesai. Jadi ini lancar ya. Jadi kalau udah kita delete. PC1 ke server 1. Kita coba PC1 ke server 1. Nih, kita apply. Dia akan ke lab ke router. Nah, router akan ke server 1. Server 1 akan kembali lagi ke router ke lab, dan lab 1 ke PC1. Lah, dia sesuai karena dia IP-nya konfigurasinya tadi sesuai semua. Kalau misalnya ada gagal berarti IP-nya ada yang salah berarti. Kalau ngesetting IP-nya bener, berarti nanti ini semua simulasinya akan bisa semua. Coba kita PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita delete. PC1 ke server 2. Kita coba langsung ya. Ke lab 1 ke router ke server 2 ke router 2 ke lab 1 ke PC1. Ya, komplit. Setelah itu PC3 ke PC1, terus PC3 ke PC2. Apa tadi? 3132. Kita simulasikan lab 2 ke lab 1 ke PC1 ke lab 1 ke lab 2 ke PC3. Komplit. Lalu PC3 ke PC2. Simulasikan ke lab 2 ke lab 1 ke PC2 ke lab 1 ke PC2 ke lab 2 lalu ke PC3. Komplit. Bisa, berarti PC3 ke server 1, PC3 ke server 2. Tiga ke 1 server 1. Lab 2 ke router ke server 1, server 1 balik lagi ke router ke lab 2, lab 2 ke PC3. Komplit. PC3 ke server 2. Kita next.
lab 2 router, lalu server 2 ke router ke lab 2 ke PC 3, komplit lagi. Lalu server 1 ke server 2, ke server 2, ini ke sini, dia ke router, langsung router ke server 2. Jadi ini sama kayak PC 1 ke PC 2, ini sama pengirimannya. Nah, komplit. Lalu server 1 ke PC 1, 2, 3. Oke. Ini ke 1 PC 1. Coba kita lihat. Lab 1 ke PC ke lab 1 ke router ke server 1. Komplit. Setelah itu server 1 ke PC 2, ke router ke lab 1, PC 2 ke lab 1 lagi, dia akan kembali ke router akan kembali di server 1 dan komplit. Ini server 1 ke PC 3, ke router lab 2, PC 3, lab 2 lagi, router, terus kembali ke server 1. Dia komplit mengirim broadcastnya. Ya. Jadi pengirim simulasinya tadi sudah komplit semua, tidak ada masalah. Kalau ada masalah berarti untuk mengkonfigurasi IP-nya tadi ada yang salah, maupun di gateway, di IP address itu ada yang salah. Jadi coba dicek lagi. Pakai sama skenernya, sama pakai yang ini langkah-langkahnya. Kita coba ke itu ya, command prompt ya. Kita awalnya ke mode real time dulu. Real time, terus tadi kan yang pertama kan PC 1 ke PC 2, lalu PC 1 ke PC 3. Nih, PC 1 ke PC 2. Kita klik dulu PC 1-nya. Ini PC 1. Command prompt. Nah, ini saya udah nyoba tadi. Ini sama ya. Tracer 1. Ini IP-nya. Kita cek ini ya IP-nya ya. Kita samain. 192.168.1.05. Enter. Ya, dia akan trace complete. Setelah itu PC 1 ke PC 3. PC 3 IP-nya addressnya apa? Kita cek dulu. Kita cek IP konfigurasinya, kita cek. Tracer 192.168.1.253. Enter. Maaf. Oh ya, salah, kurang 1 tadi. Ini awalnya kurang 1. Ya, dia akan gini terus sampai request timeout. Soalnya IP-nya tidak kedetek. Ya, sambil ini nunggu, kita coba ke step selanjutnya aja. Nanti ini dicoba lagi aja. Ini soalnya saya salah ketik, kurang 1. Jadi kalau salah IP addressnya, kurang nomornya salah atau kurang, pasti akan gini sampai akhirnya request timeout. Dia akan mencari terus alamatnya ini di mana, tapi nggak ketemu, jadinya request timeout sampai waktunya habis. Ini langsung ke server aja ya. PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Ini server 1 IP-nya apa, dicek.
33331 PC 3 tracer 33.1 enter lah, dia akan komplit ya. Terus kita coba cek yang tadi gini terus sampai request timeout. Gak selesai dia soal mencari terus ini di mana gitu. Jadi langsung aja server ke PC, server dulu ya. Coba saya close aja ini. Server 1 ke server 2. Server 1 command prompt tracer. Server 2 nya 43.43.43.1 enter komplit, gak ada masalah. Terus kita coba server ke PC, dari server ke PC langsung tracer. PC 1 IP nya berapa, ini IP nya 192.168.1.1 enter lancar. Lalu PC 2 IP konfigurasinya tracer 192.168.165 enter lancar. Lalu PC 3 IP konfigurasi tracer 192.168.1.253 enter. Nah, dia akan komplit. Jadi ini sama aja mau pakai command prompt maupun di simulasi real time. Jika konfigurasi IP-nya benar, ini alamatnya kemana benar, destinasinya kemana benar, dia akan lancar semua, dia akan berjalan sesuai perintahnya. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.